Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, I'm Aurel and now I'm gonna tell you about Maria Walanda Maramis biography in Indonesia. Maria Josephine Catherine Maramis atau yang dikenal sebagai Maria Walanda Maramis diakui sebagai pahlawan nasional Indonesia atas usahanya memajukan hak dan juga kondisi wanita di Indonesia pada awal abad ke-20. Maria lahir di Kema, sebuah kota kecil di Kabupaten Minahasa Utara di Provinsi Sulawesi Utara. Orang tuanya adalah Maramis dan Sarah Rotinsulu. Dia memiliki keluarga Kristen. Dia adalah yang termuda dari 3 bersaudara dengan saudara perempuannya bernama Anje dan saudara laki-lakinya bernama Andres. Andres Maramis adalah ayah dari Alexander Maramis atau Alexander Andres Maramis atau Maramis yang pada kemudian hari terlibat dalam kemerdekaan Indonesia dan memegang jabatan sebagai menteri dan duta besar dan posisi duta besar dalam pemerintahan Indonesia. Maramis menjadi yatim piatu ketika dia berusia 6 tahun, ketika kedua orang tuanya sakit dan meninggal setelahnya satu persatu dalam waktu yang singkat. Paman Maramis, Rotinsulu, membawanya ke Maumbi ketika saat itu dia merupakan bupati di sana dan membesarkan mereka setelah kematian orang tuanya. Maria dan saudara perempuannya bersekolah di sekolah Malay. Di sekolah tersebut diajarkan basic knowledge atau pengetahuan dasar seperti membaca dan menulis dan beberapa ilmu pengetahuan alam dan sejarah. Itu menjadi satu-satunya pendidikan formal Maramis dan saudara perempuan dan yang saudara perempuannya terima sebagai perempuan karena perempuan di sana diharuskan untuk menikah dan menjadi ibu rumah tangga. That's all about Maria Walanda Maramis. Thank you. Fatmawati yang memiliki nama asli Fatimah lahir di Bengkulu 5 Februari 1923 dan dia meninggal dunia di Kuala Lumpur, Malaysia pada tanggal 14 Mei 1980 pada usia 57 tahun. Dia adalah seorang istri dari Presiden Indonesia pertama Soekarno.
Dia adalah seorang ibu negara pertama dari tahun 1945 sampai 1967 dan istri ketiga dari Presiden Indonesia pertama Soekarno. Dia dikenal dengan jasanya yaitu menjahit bendera Indonesia yang berkibar pada hari kemerdekaan Indonesia di Jakarta 17 Agustus 1945. Fatmawati lahir dari kedua orang tuanya yang bernama Hasanuddin dan Siti Khadijah. Kedua orang tuanya adalah generasi putri Indrapura, yaitu keluarga kerajaan dari Kerajaan Indrapura, pesisir selatan Sumatera Barat. Ayahnya adalah seorang pebisnis dan tokoh Muhammadiyah di Bengkulu. Pada 1 Juni 1943, Fatmawati menikah dengan Soekarno yang di masa depan menjadi Presiden Indonesia. Dari pernikahan tersebut, mereka memiliki 5 anak perempuan dan laki-laki. Di antaranya yaitu Guntur Soekarno Putra, Megawati Soekarno Putri, Rahmawati Soekarno Putri, Sukmawati Soekarno Putri, dan Guru Soekarno Putra. Demikianlah kisah tentang Fatmawati. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ki Hajar Dewantara. Ki Hajar Dewantara dikenal sebagai Bapak Pendidikan Indonesia. Nama aslinya adalah Raden Maswardi Suryaningrat. Saat beliau berumur 40 tahun, beliau mengganti namanya menjadi Ki Hajar Dewantara. Beliau lahir di Yogyakarta 2 Mei 1889. Lalu tanggal lahirnya diperingati sebagai Hari Pendidikan Nasional. Beliau merupakan cucu dari Sultan Paku Alam III. Karena beliau lahir sebagai anak bangsawan, beliau dapat pergi bersekolah. Ki Hajar Dewantara pergi ke sekolah Els yang merupakan sekolah dasar Belanda. Lalu beliau melanjutkan studinya ke Stovia, yaitu sekolah kesehatan untuk penduduk asli Indonesia. Tapi saat beliau belajar di Stovia, beliau sakit, maka beliau tidak bisa menyelesaikannya. Ki Hajar Dewantara pernah bekerja sebagai jurnalis di banyak media cetak terkenal pada saat itu, seperti Midin Java, Sudiotomo, The Express, Kaum Muda, Pusara, Utusan Hindia, dan Cahaya Timur. Tulisan beliau di berbagai media sangat komunikatif dan kritis. Karena itu, mereka bisa membakar semangat masyarakat. Di 1908, beliau aktif sebagai anggota dewan di organisasi Budi Utomo. Setelah itu, beliau membuat organisasi sendiri bersama Douwe Dekker atau yang dikenal sebagai Dr. Danudirja Setiabudi dan Dr. Cipto Mangunkusumo. Mereka mendirikan organisasi bernama Indische Partij pada 25 Desember 1912. Ini merupakan organisasi politik nasional pertama di Indonesia untuk meraih kemerdekaan. Organisasi ini ditolak saat mereka ingin mendaftarkannya dikarenakan pemerintahan Belanda berasumsi hal ini akan meningkatkan nasionalisme di kalangan masyarakat. Karena penolakan ini, mereka menggunakan Komite Bumi Putra untuk mengkritik pemerintahan Belanda. Mereka menulis banyak kritikan untuk mereka dan diterbitkan di The Express, koran Douwe Dekker. Di tulisan tersebut mereka menyatakan bahwa mereka tidak bisa memperingati kemerdekaan di negeri kita yang sudah diambil. Karena tulisan tersebut, beliau dikirim ke Pulau Bangka sebagai hukuman dari Netherlands Belanda, dari pemerintahan Belanda.
Setelah beliau bebas dari hukuman, beliau mengadakan perjalanan ke Belanda. Lalu beliau membuat sekolah bernama Taman Siswa. Saat mendirikan sekolah ini sangat banyak tantangan dan rintangan dari pemerintah Belanda. Dengan seluruh upaya gigih beliau, akhirnya beliau mendapatkan izin untuk mendirikannya. Setelah masa penjajahan dan Indonesia merdeka, meraih kemerdekaannya, beliau mendapat kepercayaan untuk menjadi Menteri Kebudayaan dan Pendidikan. Lalu beliau mendapatkan apresiasi kehormatan doktor dari Universitas Gadjah Mada. Di samping itu, beliau mendapatkan julukan Ayah Pendidikan Nasional dan Pahlawan Nasional dari Presiden Soekarno atas upaya untuk memperjuangkan pendidikan Indonesia. Beliau meninggal pada 26 April 1959 di Yogyakarta. Foto mukanya diletakkan pada selembar uang 20.000. Ki Hajar Dewantara juga mempunyai beberapa jargon yang sangat terkenal dan digunakan sebagai ikon pendidikan Indonesia, yaitu yang pertama Ingarso Song Tulodo, yang berarti memberikan model di depan. Yang kedua Ingmadyo Mangun Karso, yang berarti memberikan semangat di tengah. Dan yang terakhir adalah Tuturi Handayani, yang berarti memberikan dukungan di belakang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ki Hajar Dewantara. Ki Hajar Dewantara dikenal sebagai Bapak Pendidikan Indonesia. Nama aslinya adalah Raden Maswardi Suryaningrat. Saat beliau berumur 40 tahun, beliau mengganti namanya menjadi Ki Hajar Dewantara. Beliau lahir di Yogyakarta 2 Mei 1889. Lalu tanggal lahirnya diperingati sebagai Hari Pendidikan Nasional. Beliau merupakan cucu dari Sultan Paku Alam III. Karena beliau lahir sebagai anak bangsawan, beliau dapat pergi bersekolah. Ki Hajar Dewantara pergi ke sekolah Els yang merupakan sekolah dasar Belanda. Lalu beliau melanjutkan studinya ke Stovia, yaitu sekolah kesehatan untuk penduduk asli Indonesia. Tapi saat beliau belajar di Stovia, beliau sakit, maka beliau tidak bisa menyelesaikannya. Ki Hajar Dewantara pernah bekerja sebagai jurnalis di banyak media cetak terkenal pada saat itu, seperti Midin Java, Sudiotomo, The Express, Kaum Muda, Pusara, Utusan Hindia, dan Cahaya Timur. Tulisan beliau di berbagai media sangat komunikatif dan kritis. Karena itu, mereka bisa membakar semangat masyarakat. Di 1908 beliau aktif sebagai anggota dewan di organisasi Budi Utomo. Setelah itu beliau membuat organisasi sendiri bersama Douwe Dekker atau yang dikenal sebagai Dr. Danudirja Setiabudi dan Dr. Cipto Mangunkusumo. Mereka mendirikan organisasi bernama Indische Partij pada 25 Desember 1912. Ini merupakan organisasi politik nasional pertama di Indonesia untuk meraih kemerdekaan. Organisasi ini ditolak saat mereka ingin mendaftarkannya dikarenakan pemerintahan Belanda berasumsi hal ini akan meningkatkan nasionalisme di kalangan masyarakat. Karena penolakan ini, mereka menggunakan Komite Bumi Putra untuk mengkritik
pemerintahan Belanda. Mereka menulis banyak kritikan untuk mereka dan diterbitkan di The Express koran Doosdekker. Di tulisan tersebut mereka menyatakan bahwa mereka tidak bisa memperingati kemerdekaan di negeri kita yang sudah diambil. Karena tulisan tersebut, beliau dikirim ke Pulau Bangka sebagai hukuman dari Netherlands Belanda, dari pemerintahan Belanda. Setelah beliau bebas dari hukuman, beliau mengadakan perjalanan ke Belanda. Lalu beliau membuat sekolah bernama Taman Siswa. Saat mendirikan sekolah ini sangat banyak tantangan dan rintangan dari pemerintah Belanda. Dengan seluruh upaya gigih beliau, akhirnya beliau mendapatkan izin untuk mendirikannya. Setelah masa penjajahan dan Indonesia merdeka, meraih kemerdekaannya, beliau mendapat kepercayaan untuk menjadi Menteri Kebudayaan dan Pendidikan. Lalu beliau mendapatkan apresiasi kehormatan doktor dari Universitas Gadjah Mada. Di samping itu, beliau mendapatkan julukan Ayah Pendidikan Nasional dan Pahlawan Nasional dari Presiden Soekarno atas upaya untuk memperjuangkan pendidikan Indonesia. Beliau meninggal pada 26 April 1959 di Yogyakarta. Foto mukanya diletakkan pada selembar uang 20.000. Ki Hajar Dewantara juga mempunyai beberapa jargon yang sangat terkenal dan digunakan sebagai ikon pendidikan Indonesia, yaitu yang pertama ing ngarsa sung tulodo, yang berarti memberikan model di depan. Yang kedua ing madya mangun karso, yang berarti memberikan semangat di tengah. Dan yang terakhir adalah tuturi handayani, yang berarti memberikan dukungan di belakang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. R.A. Kartini atau Raden Ajeng Kartini Jojo Adiningrat adalah wanita yang lahir pada tanggal 21 April 1879 di Mayung Japara, Jawa Tengah. Ayahnya bernama Raden Mas Adipati Aryo Sosroningrat dan ibunya M.A. Ngasirah. Ayahnya adalah seorang bupati di Jepara dan merupakan garis keturunan Hamengkubuwono, dan ibunya adalah istri pertama dari ayahnya. Namun karena peraturan kolonial saat itu, bupati harus menikah dengan kaum bangsawan juga, maka menikahlah ayahnya dengan Raden Ajeng Uwerjan. Kartini kemudian mendapat sekolah yang layak karena dia adalah salah satu keturunan bangsawan, tetapi dalam hati kecilnya muncul untuk membuat pendidikan bagi semua elemen termasuk perempuan pribumi. Setelah ia selesai menamatkan sekolahnya, kemudian ia menjalankan tradisi, yaitu dengan berdiam diri di rumah bagi perempuan Jawa atau pingit. Walaupun di rumah ia tetap ingin menegakkan keadilan bagi wanita. Berbekal bahasa Belanda ia pelajari di sekolahnya. Dulu ia menulis pesan-pesannya dan mengirim dalam bentuk surat kepada teman-temannya, dan pada usia 24 ia menikah. Ia menikah dengan Bupati Rembang yang bernama Adipati Aryo Singgih Jojo Adiningrat 12 November 1903 dan menjadi istri yang keempat. Saat itu ia ingin membuat sekolah dan mengajar di masyarakat pribumi dan mendapat persetujuan dari suaminya dan mendirikan sekolah di dekat pintu gerbang kantor suaminya.
Setelah menikah 1 tahun, Kartini dikaruniai seorang anak laki-laki bernama Soe Salit Jojo Daniningrat dan lahir pada tanggal 13 September 1904. Tetapi 4 hari setelah melahirkan, Tuhan menjemputnya. Kartini meninggal pada 17 September 1904. Dalam usia 25 tahun, ia menjadi pahlawan wanita yang ditetapkan oleh Soekarno. Buku Habis Gelap Terbitlah Terang diciptakan yang berasal dari surat-surat RAK. R.A. Kartini atau Raden Ajeng Kartini Jojo Adiningrat adalah wanita yang lahir pada tanggal 21 April 1879 di Mayung Japara, Jawa Tengah. Ayahnya bernama Raden Mas Adipati Aryo Sosroningrat dan ibunya M.A. Ngasirah. Ayahnya adalah seorang bupati di Jepara dan merupakan garis keturunan Hamengkubuwono, dan ibunya adalah istri pertama dari ayahnya. Namun karena peraturan kolonial saat itu, bupati harus menikah dengan kaum bangsawan juga, maka menikahlah ayahnya dengan Raden Ajeng Werjan. Kartini kemudian mendapat sekolah yang layak karena dia adalah salah satu keturunan bangsawan, tetapi dalam hati kecilnya muncul untuk membuat pendidikan bagi semua elemen termasuk perempuan pribumi. Setelah ia selesai menamatkan sekolahnya, kemudian ia menjalankan tradisi yaitu dengan berdiam diri di rumah bagi perempuan Jawa atau pingit, walaupun di rumah ia tetap ingin menegakkan keadilan bagi wanita. Berbekal bahasa Belanda ia pelajari di sekolahnya. Dulu ia menulis pesan-pesannya dan mengirim dalam bentuk surat kepada teman-temannya, dan pada usia 24 ia menikah. Ia menikah dengan Bupati Rembang yang bernama Adipati Aryo Singgih Jojo Adiningrat 12 November 1903 dan menjadi istri yang keempat. Saat itu ia ingin membuat sekolah dan mengajar di masyarakat pribumi dan mendapat persetujuan dari suaminya dan mendirikan sekolah di dekat pintu gerbang kantor suaminya. Setelah menikah 1 tahun, Kartini dikaruniai seorang anak laki-laki bernama Soe Salit Jojo Daniningrat dan lahir pada tanggal 13 September 1904. Tetapi 4 hari setelah melahirkan, Tuhan menjemputnya. Kartini meninggal pada 17 September 1904. Dalam usia 25 tahun, ia menjadi pahlawan wanita yang ditetapkan oleh Soekarno. Buku Habis Gelap Terbitlah Terang diciptakan yang berasal dari surat-surat RAK. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Naswa Zahlia Ramadhani, kelas 10 IPS 2, nomor absen 28. Insinyur Soekarno. Bung Karno adalah sosok karismatik dan memiliki pengaruh besar terhadap kemerdekaan Indonesia. Dia adalah presiden pertama Indonesia. Bung Karno, atau yang juga dikenal sebagai Insinyur Soekarno, lahir pada tanggal 6 Juni 1901 di Surabaya, Jawa Timur. Ayahnya adalah Raden Sukemi Susrodihardjo dan ibunya adalah Ida Ayu Nyoman Rai. Ayahnya adalah seorang guru di sekolah dasar di Bali. Soekarno menghabiskan masa kecilnya bersama kakeknya Raden Harjokromo di Tulung Agung, Jawa Timur. Dia juga pergi ke sekolah untuk pertama kali di Tulung Agung sebelum dia pindah ke Mojokerto bersama orang tuanya. Di Mojokerto, dia terdaftar di East Inland School. Tetapi di tahun 1911, Soekarno dipindahkan ke Europe Slöjd School atau ELS, sehingga dia dapat lebih mudah untuk diterima di Hugger Burger School atau HBS di Surabaya. Dia bertemu banyak orang yang terlibat dalam organisasi Islam, yaitu Sarekat Islam yang dipimpin oleh Hos Cokro Aminoto. Perjuangannya sangat gigih dalam melawan penjajah, sehingga pada tanggal 18 Agustus 1945, dia dilantik oleh PPKI sebagai Presiden pertama Indonesia dan Mohatta sebagai Wakil Presiden. Pada tahun 1967, Presiden Soekarno menyerahkan kekuasaannya di Istana Merdeka. Soekarno menikah 9 kali dalam hidupnya.
Salah satu istrinya yang menemani Soekarno dalam berjuang adalah Fatmawati. Soekarno meninggal pada tanggal 21 Juni 1970 di Rumah Sakit Tentara Gatot Subroto dan dimakamkan di Blitar, Jawa Timur. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.